I'm sure you're the daughter of my father's new wife. From afar, I couldn't see your freckles, babysitting to me. It's the first time I can't control myself. I promised that all that was over. Why do you always make it so hard for me to hate you? We gotta do something, Will. Or you can resist. You did what you want with the rules, man. So the win is ours. What the fuck are you doing? Our kisses are eternal. Seorang ibu yang baru menikah dengan seorang pria kaya pindah ke sebuah villa besar untuk pertama kalinya. Tapi berbeda dengan sang anak, dia merasa jijik menghadapi sambutan hangat dari ayah tirinya. Namun gadis itu tidak pernah menyangka bahwa perubahan hidup yang tidak terduga ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Saat dia melangkah ke dalam villa, Noah terpana dengan pemandangan di depannya, dekorasi aula yang sangat mempesona. Setiap detail menunjukkan keindahan dan keagungan yang tak tertandingi. Segala kemewahan dan kenikmatan juga sepenuhnya menumbangkan persepsi para gadis. Namun Noah tidak menyukai lingkungan ini karena tidak ada sandwich yang dia sukai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada sahabatnya tentang semuanya yang ada di sini. Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. Y aunque si lo vas a vomitar... Nicolás, ¿verdad? El mismo. Setelah mengucapkan kata-kata kejam itu, Noah berencana untuk pergi. Namun begitu dia berbalik, seekor anjing ganas muncul di hadapannya. Noah pun tidak mau kalah, ia segera mengambil panci untuk mengusirnya. Harus kuakui penampilan Nick memang ganteng. Namun, kepribadiannya terlalu mendominasi dan sombong, tak mungkin bisa mengabaikan sisi tajamnya. Sore harinya, demi merayakan kedatangan Noah, pihak keluarga bersiap mengadakan makan malam selamat datang untuk Noah. Tapi Noah sengaja hadir dengan pakaian kasual, seolah-olah ingin menolaknya. Di lingkungan baru, temperamen uniknya menarik perhatian Nick. Matanya tertuju pada Noah, yang didapatnya tidak diragukan lagi adalah godaannya. Saat makan malam Noah bersikap sopan santun. Namun, sifat aslinya tidak seperti itu, hingga mereka sampai di meja makan keduanya masih sangat marah, sehingga Nick mencari alasan dan berencana berangkat lebih awal untuk meringankan hubungan keduanya. Ayahnya meminta Nick untuk mengantar Noah kembali, namun meski begitu, pertengkaran keduanya belum usai. Pues mira, tú estás en mi espacio personal, mi zona de confort y mi campo de visión. Así que desaparece. Para aguantarte tu madre te tiene que querer mucho. Sabrás tú lo que es el cariño de una madre. Kasih keibuan ini seketika menyentuh rasa sakit yang terdalam di hati Nick. Karena marah, Nick mengusirnya dari mobil dan meninggalkannya di jalanan. Noah tidak punya pilihan selain mencoba mengulurkan tangannya untuk ikut menumpang kepada orang lain. Ketika penyelamat mengetahuinya bahwa pria tampan itu akan pergi ke pesta terdekat, Noah langsung pergi bersamanya. Namun pukulan takdir selalu penuh vitalitas. Dia bertemu Nick lagi yang sedang menikmati pesta, seketika dia merasa marah. Saat ia melihatnya, ia memanfaatkan kesempatan Nick untuk pergi ke toilet lalu meninjunya dengan keras. Merasa tidak enak, dia memutuskan untuk menceritakan kehidupan Nick yang tidak bermoral kepada ayah tirinya. Namun Nick tidak khawatir karena dia memiliki kepercayaan diri untuk mengetahui apakah dia menyukainya atau tidak. No, yo diría que sí. Los labios normales. Una mirada que no me dice nada. Es un nudo del 8, el más difícil de deshacer. Pequeños detalles. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo cuando me has pedido que te suelte. Es obvio que quiero que me sueltes. Mira, hermanita, no tienes ni puta idea dónde te estás metiendo. Así que no te cruces en mi camino y yo no me cruceré en el tuyo. Capito. Kemudian Noah yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya harus berkeliaran. Namun tak lama kemudian dia menarik perhatian seorang kakak laki-laki, jadi dia menyuruh adik laki-lakinya untuk membawakannya minuman. Nick tiba-tiba muncul dan mendorong pria itu ke tanah dengan keras. Noah pun teringat apa yang baru saja dikatakan Nick. Tapi itu semua sudah terlambat. Noah sudah menyesapnya dan tak lama kemudian energi muncul di hatinya, dan pada akhirnya dia terjatuh dengan lemah ke pelukan Nick. Menghadapi situasi yang tidak terduga, Nick tidak punya pilihan selain mengirimnya pulang. Ketika Nick berbalik untuk mematikan lampu, Noah berkata, melihat gadis cantik dan polos di hadapannya ini, Nick mau tidak mau merasakan perasaan sayang di hatinya.
Namun, dia tidak tahu bahwa ketakutan Noah takut terhadap kegelapan itu semua disebabkan oleh ayahnya. Sebagai seorang anak, ayah Noah sering memperlakukan ibunya dengan sembrono. Setiap kali dia melakukan kekerasan, ibunya akan selalu memintanya untuk segera bersembunyi di lemari. Kenangan yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya ini, seperti bayangan yang tak terhapuskan, mempengaruhi kehidupannya saat ini hingga ibunya. Hidup mereka berubah menjadi lebih baik setelah ayahnya masuk penjara. Hal pertama yang dilakukan Noah keesokan paginya adalah mencari Nick dan bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Tapi Nick mengatakan bahwa itu terlalu banyak. Di situ Noah menangkap sedikit tipu daya dari ekspresinya. Dia tidak mempercayai perkataan Nick ketika melihat Nick menggodanya seperti ini. Dia juga mengancam akan membeberkan kehidupan Nick yang tidak bermoral kepada ayah tirinya. ¿Sabes dónde estuve anoche? Sí, en casa de Jenna. Me pusiste un mensaje, me dijiste que te quedabas ahí a ver La La Land. Ternyata Nick menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan kepada ibunya tadi malam. Ia berbohong bahwa ia sedang menonton film romantis di rumah Jenny. Setelah ibu menikah lagi, Noah tidak hanya kehilangan banyak teman, tetapi pacarnya juga berpisah darinya. Namun, ayah dan ibunya bahagia atas persahabatan mereka, dan dia meninggalkan dapur dengan marah. Nick juga memiliki kilatan yang tak terlukiskan di matanya, setelah mengetahui bahwa Noah juga punya pacar. Kemudian Noah datang ke pantai untuk mencari momen ketenangan, tapi tanpa sengaja bertemu Nick lagi. Setelah melihat ini, teman di sampingnya menggodanya, tapi yang dia pikirkan adalah Nick yang telah melelehkan matanya. Meski ia mengatakan kata-kata kasar di permukaan, dia diam-diam mendengarkan percakapan mereka secara tidak sengaja. Matanya tertuju pada Nick. Ilmu pedangnya juga langsung membuatnya terpesona. Jenny mengamati semua ini, jadi Jenny mengajaknya ke permainan Nick pada malam harinya. Pakaian seksi itu seketika membuat Nick terobsesi untuk mengemudi, dan Dewa Singa juga membuatnya sedikit tersesat di awal. Namun dengan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, Nick mendapatkan kembali ritmenya yang terganggu. Dia masih memenangkan pertandingan dengan kekuatan luar biasa. Kegembiraan kemenangan menyebar ke seluruh lapangan. Orang-orang bergegas menuju Nick satu demi satu, dan gadis itu bahkan memberinya ciuman manis. Namun, semua ini tampak sangat mempesona di mata Noah, jika itu adalah pacar Nick. Batu besar di hati Noah akhirnya jatuh saat mengetahui Nick masih lajang. Namun dalam sekejap dia menerima foto pacarnya yang selingkuh dari sahabatnya. Karena terpesona oleh amarah, dia berencana untuk melawan dengan cara yang sama, tapi kemunculan Nick kembali mengganggunya. ¿Puedes dejar de espantar a todo lo que se me acerca? ¿No aprendes o qué? ¿Y llevas toda la puta noche viendo lo que te ofrecen por ahí? Si te consigo la foto, te piras a casa de una vez. ¿Puede? Usai mengambil foto, keduanya pun pulih. Pada malam ini, Nick ada permainan yang menanti. Ia harus memasukkan Noah ke dalam mobil terlebih dahulu lalu pergi mencari Jenny untuk mengantarnya pulang. Tapi Noah tidak pergi, justru ia mengendalikan dirinya dan duduk di kursi pengemudi, namun kesempatan ini diambil oleh saingannya. Dia meminta agar permainan dengan Nick dimulai lebih awal, dan orang yang memainkan permainan itu adalah Noah. Karena taruhan antara dia dan Nick adalah lari 3 putaran, selama dia bisa memenangkan babak berikutnya, itu akan dianggap menang. Sebagai taruhannya adalah mobil sport mereka masing-masing. Namun mengingat Noah adalah perempuan, dia memutuskan untuk memberikan dia 7 detik untuk bereaksi. Nick berencana melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi suara tembakan dengar. Pria itu membiarkannya seperti yang dijanjikan. Dia maju selama 7 detik, tetapi Noah menggunakan 7 detik ini untuk merias wajah dan mengancam akan mengalahkan lawannya. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Noah sebenarnya berasal dari keluarga pembalap. Ayahnya adalah seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan pemimpin di industri balap. Dia dipengaruhi oleh ayahnya dalam kompetisi, dan dia juga melewati trek seperti angin puyuh. Di matanya, rem hanyalah bagian yang tidak begitu diperlukan. Pada akhirnya, dia memenangkan kompetisi dengan keunggulan absolut. Namun, lawannya mengklaim bahwa Nick telah melakukan pelanggaran duel antara dia dan Nick. Tapi aturan adalah aturan dan Nick memang melanggar aturan. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan mobil kesayangannya. Tepat ketika Nick hendak pergi, pihak lain mengucapkan kata-kata buruk kepada Noah, tidak lagi mentolerir konflik sengit. Konflik itu segera terjadi. Tetapi di situ Noah meringkuk ketakutan. Bayangan masa kecil sekali lagi menyelimuti hatinya.
Nick menyadari ada yang tidak beres dengannya, lalu dengan tegas mengakhiri pertarungan musuh bebuyutan, dan memberi senyuman jahat padanya. Keesokan harinya, Nick tiba-tiba menghilang secara misterius, dan Noah tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan dan kegelisahannya. Pada suatu malam, Nick buru-buru pulang ke rumah dan melihat Noah terbaring di sofa sambil menonton TV. Dengan sedih Noah bertanya kenapa dia menghilang, Nick mengaku menghabiskan waktunya bersama adiknya yang sedang sakit parah. Padahal, Nick juga memiliki saudara tiri yang sudah lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Ibunya aslinya tidak menghiraukannya, ibunya selalu bepergian ke luar negeri, dan adiknya yang sakit selalu diasuh oleh seorang pengasuh, sehingga Nick memilih untuk menemaninya. Setelah mendengar hal itu selama beberapa hari, Noah tidak banyak bicara, karena dia memahami suasana hati Nick. Malahan Noah mulai menyalahkan dirinya sendiri, atas kejadian sebelumnya tentang insiden mobil sportnya. Namun, di tengah arus cinta keduanya tidak bisa saling berciuman dengan mesra lagi, karena kemunculan ibu yang tiba-tiba mengganggu segalanya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sekilas kelembutan yang baru saja terjadi. Keduanya menjadi semakin mendalam, Noah pun berinisiatif membantu Nick mencuci mobil, bahkan sengaja membasahi pakaiannya. Hubungan Noah dengan Nick semakin hangat, dan suasana hatinya semakin bahagia dan mendapat karangan bunga. Namun itu bukan dari Nick dan ada ancaman tersembunyi di dalamnya. Di saat yang sama Nick juga menghadapi tantangan, dia sekali lagi bertemu musuh bebuyutannya secara terbuka memprovokasi Nick. Sebuah kontes sepertinya tak terhindarkan. Malam tiba, Nick kembali ke rumah dengan bekas luka di sekujur wajahnya, namun ia tidak ingin Noah melihatnya. Terlihat sangat malu, ia memilih pergi ke halaman untuk bersantai sendirian, tapi ternyata Noah tidak ada di kamar melainkan tertidur di halaman. Jadi Nick perlahan masuk dengan matanya yang tertuju pada jahitan di perut Noah. Ia dengan lembut menutupinya dengan pakaian di bekas luka itu. Namun Noah salah mengira itu adalah mantan pacarnya. Ketika dia menyentuh bekas luka di wajahnya, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan dia segera meminta maaf. Namun, malam yang tenang, sekali lagi menjadi katalis bagi hubungan keduanya. Lalu pada saat mereka hendak berciuman, tiba-tiba mimisan Nick pecah dan suasana ambigu pun terputus. Keesokan harinya, Nick tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya yang menceritakan tentang masa lalu Noah. Ternyata ayah Noah tidak hanya menyukai kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga memiliki niat membunuh terhadap anaknya. Yang lebih mengagetkan lagi adalah iblis itu kini telah terlepas dari penjara, sehingga ayahnya dengan sungguh-sungguh meminta Nick untuk melindungi keselamatan Noah. Setelah mengetahui semua ini, Nick merasakan keinginan yang kuat untuk melindungi Noah. Momen paling menakutkan bagi Noah adalah ketika dia diam-diam datang ke kamarnya malam itu. Dia memilih untuk diam di sisi Noah, kehadirannya memberinya rasa aman. Namun pada saat itu, ayahnya tiba-tiba bergegas masuk dan melihat pemandangan di depannya. Ia pun tertegun saat itu juga, tapi seperti yang diharapkan Nick, ayahnya tidak terlalu menyalahkannya tapi berbalik dan pergi diam-diam. Fajar yang kabur mulai terlihat di cakrawala, namun mereka tak ingin menyia-nyiakan waktu indah tersebut. Mereka pun memilih untuk terus bermain di tepi pantai. Deburan ombak yang lembut menerpa di tepian pantai, diiringi gelak tawa mereka berbincang tentang kegemaran, impian dan kebahagiaan mereka untuk berlomba mengejar masa depan. Namun, masa-masa indah selalu berlalu dengan cepat. Ketika keduanya datang ke supermarket, Nick memutuskan untuk membeli beberapa barang. Namun setelah ia kembali berbelanja, dia menemukan I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up